Mulanya berteman, kemudian berakhir di pelaminan. Awalnya ingin belajar bahasa Jepang, justru mendapat istri idaman. Liburan gaya backpacker saya kayaknya belum lengkap tanpa mencoba menjajal ombak kita. Ini giliran saya untuk belajar surfing. Tapi bagi pemula, jangan harap untuk segera terjun ke air. Latihan dasar pertama adalah surfing atas pasir. 15 menit kemudian, baru boleh mundur ke laut. Tadinya saya sedikit malu pada para turis asing, tapi ternyata banyak di antara mereka juga baru belajar seperti saya. Saya bisa juga berdiri di atas papan selancar. Wah, ternyata surfing sangat mengasyikkan. Gunungan ombak cantik ini dengan sukarela mengantar kita ke tepi pantai. Usai bermain di air, saatnya beristirahat di pantai. Iseng-iseng saya mengamati para instruktur surfing. Saya penasaran, kira-kira kalau tidak ada pelanggan, mereka ngapain aja ya? Wow, ternyata mereka sibuk belajar bahasa Jepang dan Inggris. Sebabnya, apalagi kalau bukan karena banyaknya turis Jepang dan Australia yang datang ke sini. Ada satu tips cara belajar yang cukup unik dari para instruktur. Caranya dengan mengencani para muridnya. Ya gimana ya, mungkin dari dasar suka sama suka ya. Sebenarnya sih pertama kenal itu udah langsung pacaran, enggak. Cuman dianya itu maunya teman gitu, kita main bareng. Mulanya berteman, kemudian berakhir di pelaminan. Awalnya ingin belajar bahasa Jepang, justru mendapat istri idaman. Ini yang dialami Ari, pemilik sekolah surfing Go Surf di kawasan Kuta Legian. Perkenalannya dengan Chiho Araki terjadi 10 tahun yang lalu. Ari mengajari Chiho berselancar. Setahun kemudian mereka justru menikah dan kini telah memiliki 4 anak. Setelah resmi menikah, giliran sang istri yang belajar bahasa Indonesia. Juga dia kepinginnya sih bisa bahasa Indonesia lebih lancar ya, kadang yang ngobrol sama aku pakai bahasa Indonesia, kadang ya pakai bahasa Jepang gitu. Kalau berantem pasti pakai bahasa Jepang. Belajar sambil bekerja memang lebih menyenangkan. Istilahnya, ilmu didapat, uang datang ke genggaman. Kalau beruntung, jodoh pun menghampiri. Namun tak semuanya seberuntung Ari. Contohnya seperti yang dialami Jerodik, penjual souvenir yang sudah 14 tahun wira-wiri di pantai kita. Sepatah dua patah, Dik akhirnya mampu menguasai bahasa asing. Namun ada satu hasrat yang terpaksa harus dia kubur dalam-dalam. Sih maunya sih mau jodoh sama orang-orang gini, tapi kan tidak ada jodoh, akhirnya kita jodoh sama orang lokal lah, orang Bali, tetangga lah, orang-orang Kintamani. Saya kan orang Denpasar juga tetangga. Dik kini cukup puas beristrikan orang lokal. Bahasa asing yang dikuasainya tak lagi menjadi bahasa cinta. Bahasa asing hanyalah bagian dari bisnis yang dijalani Dik dan para pekerja pantai lainnya. Dik dan kawan-kawan memang tak belajar formal. Pantai Kuta adalah ruang sekolah mereka. Itulah sekelumit kisah orang-orang dari Pantai Kuta. Tak terasa hari sudah beranjak sore. Saatnya saya kembali ke penginapan. Bali memang terlalu indah untuk dilewatkan. Dan jika kita bersiasat, kita bisa menikmatinya dengan biaya yang relatif murah. Uang yang tersisa bisa digunakan untuk sekedar membeli buah tangan, oleh-oleh untuk kenalan atau kerabat di rumah. Mau coba?